Selamat pagi jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kekuatan kita hanya pada Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau kekuatan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Bapa. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama
kami Tuhan, kota bentengku, perisaiku, sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan, pelindungku, kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, Yesusku. Terima kasih Bapa, Yesus yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, Yesus namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau kekuatan kami sampai selamanya. Yesus yang hidup, terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji.
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Menanti dengan jadwal yang tidak jelas pada umumnya akan dipandang orang sebagai hal yang menggelisahkan. Namun bila kita mengetahui bahwa yang kita nantikan adalah pribadi yang dapat diandalkan, maka kita akan melewati masa penantian itu tanpa merasa resah.
Bahwasanya penantian dengan jadwal yang tidak jelas itu akan terasa menggelisahkan, dapat kita lihat di berbagai bandara. Yaitu ketika terjadi penundaan penerbangan dan tidak ada kejelasan kapan penerbangan tersebut akan diberangkatkan. Sesudah menunggu 1 jam lebih dan belum juga ada pengumuman tentang berapa lama penundaan akan berlangsung, kita akan melihat para calon penumpang mulai merasa gelisah. Silih berganti mereka datang ke konter petugas maskapai penerbangan dan bertanya, kapan pesawat akan diberangkatkan? Seperti yang sering terjadi, petugas akan menjawab, belum tahu Pak atau belum tahu Bu, karena belum ada informasi dari bagian pemberangkatan. 2 jam kemudian, yaitu sudah menunggu lebih dari 3 jam, dan mereka masih juga memperoleh jawaban yang sama, maka kita akan melihat para calon penumpang mulai berkerumun di depan konter untuk melampiaskan kekesalan hati mereka kepada sang petugas. Walaupun mereka tahu bahwa semua ini bukan karena kesalahan dari sang petugas, namun karena sistem manajemen dari maskapai penerbangan yang tidak dapat diandalkan, tetap saja mereka menumpahkan kemarahan mereka kepada si petugas di konter tersebut. Mengapa? Karena memang penantian dengan jadwal yang tidak jelas akan membuat orang merasa gelisah. Tetapi tidak demikian halnya bila yang kita nantikan adalah pribadi yang kita kenal sebagai pribadi yang dapat diandalkan. Walaupun kita harus menanti dengan jadwal yang tidak jelas, namun kita akan dapat melewati masa penantian itu dengan hati yang teduh. Itulah yang saya alami ketika suatu ketika harus menantikan kedatangan polisi yang akan menolong saya. Yaitu ketika saya mengalami kecelakaan lalu lintas di Nevada, Amerika Serikat sekian tahun yang lampau. Seperti yang pernah saya ceritakan dalam khotbah saya tahun yang lalu, saat itu saya bersama dengan istri saya dan para penatua jemaat beserta dengan istri mereka sedang melakukan perjalanan dari padang gurun Death Valley di California menuju ke Taman Nasional Yosemite yang juga berada di California. Untuk itu, saya mengemudikan mobil melewati jalan raya SA-266 dengan melewati padang gurun yang gersang di negara bagian Nevada. Jalan yang sangat sepi. Di sepanjang jalan tidak terdapat rumah penduduk. Belum tentu 1 jam sekali kita akan berpapasan dengan mobil yang lain. Sekitar pukul 8 malam, saya mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat itu jalan yang saya lalui menikung dengan tajam dan kemudian menanjak dengan terjal. Tepat ketika mobil saya melewati puncak tanjakan dan jalan mulai menurun dengan agak curam, saya melihat di hadapan saya dengan jarak sekitar 20 meter, 5 ekor sapi berdiri di tengah jalan. Saya menginjak rem, namun tetap saja mobil meluncur dengan cepat dan menabrak salah seekor dari sapi-sapi itu. Seketika itu juga mesin mobil langsung mati dan lampu mobil menjadi padam. Saya keluar dari mobil dan melihat bahwa mobil saya dalam keadaan ringsek dan tidak dapat berjalan lagi. Sedangkan jalan sangat sepi dan udara dingin dari padang gurun mulai terasa. Saya menghubungi nomor pertolongan darurat 911 lewat handphone saya. Kepada petugas 911 saya melaporkan apa yang terjadi dan posisi saya saat itu. Kemudian petugas itu berkata, "Don't worry, a police officer will come to help you." Tidak usah khawatir, seorang petugas kepolisian akan datang untuk menolong saudara. Saya bertanya lagi, how long should I wait for him? Berapa lama saya harus menunggu yang bersangkutan? Petugas itu menjawab, I don't know yet. I have to check with the nearest police station. Saya belum tahu. Saya harus menanyakan kepada kantor polisi yang terdekat. Di dalam kegelapan serta di tempat yang sangat sepi dan dingin itu, kami menunggu kedatangan dari polisi. Saat itu inilah yang kami lakukan, yaitu berdoa, menyanyi, dan memuji-muji Tuhan. Sekitar 1 jam kemudian sebuah mobil yang berisi 2 orang laki-laki lewat di jalan itu. Melihat kecelakaan yang menimpa kami, mereka berhenti. Mereka bertanya tentang keadaan kami. Lalu memutuskan untuk menemani kami sampai petugas kepolisian datang.
Saya bertanya kepada kedua orang tersebut, kira-kira berapa lama lagi kami harus menunggu? Mereka berkata, kantor kepolisian yang terdekat dari tempat ini sekitar 2 jam perjalanan. Kita belum tahu berapa lama kita harus menunggu. Tetapi jangan khawatir. Kalau kamu sudah menelpon 911, petugas pasti akan datang untuk menolong. Singkat cerita, walaupun saya tidak tahu jadwal kedatangan dari sang polisi, namun di tempat yang sepi dan gelap itu, saya dapat menanti dengan tenang. Sebab seperti yang dikatakan oleh kedua orang tadi, kalau kamu sudah menelpon 911, petugas pasti akan datang untuk menolong. Walaupun belum jelas waktunya, namun karena saya tahu bahwa saya telah menghubungi pihak yang dapat diandalkan, maka saya dapat melewati masa penantian dengan tenang. Sekitar 2 jam kemudian sebuah mobil polisi datang ke tempat saya mengalami kecelakaan. Sang polisi membantu saya untuk mengisi laporan kecelakaan, kemudian menjelaskan hal-hal yang perlu saya lakukan agar pihak asuransi mengatasi kerugian yang terjadi karena kecelakaan yang saya alami tersebut. Kemudian di tengah malam itu, kedua orang tadi yang sebelumnya tidak kami kenal, secara sukarela mengantar kami dengan mobil mereka sejauh 200 km ke kota Bishop di California. Saya rasa tidak banyak orang yang mau melakukan hal ini. Mengantar orang yang tidak mereka kenal sejauh itu secara sukarela. Bahkan tanpa saya yang memintanya, namun mereka yang menawarkannya. Dari hotel di kota Bishop, saya menghubungi pihak asuransi seperti yang dinasihatkan oleh petugas kepolisian Nevada tadi. Keesokan harinya, kami mendapat mobil pengganti dari Enterprise, perusahaan yang menyewakan mobil yang mengalami kecelakaan itu. Mereka secara khusus mengirim mobil tersebut dari Carson City di Nevada, yang letaknya hampir 300 km dari kota Bishop, tempat kami menunggu. Semua itu kami lewati tanpa mengeluarkan biaya 1 sen pun. Luar biasa. Peristiwa ini membuat saya selain menyadari betapa baiknya Tuhan itu, dan merasakan kebaikan hati dari 2 orang yang belum pernah kami kenal sebelumnya, sekarang jadi mengetahui betapa efisiennya sistem asuransi dan penyewaan mobil di Amerika Serikat. Bukan itu saja, saya juga semakin mengenal bahwa nomor 911, nomor panggilan darurat di Amerika Serikat, sangatlah dapat diandalkan. Penantian kami terhadap pertolongan yang mereka berikan tidak sia-sia. Sesungguhnya hal yang samalah yang akan kita alami dalam menantikan Tuhan. Penantian kita kepada uluran tangannya untuk menolong kita dan menggenapi rencana serta janjinya tidak akan sia-sia. Di samping itu, kalau kita menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan, maka masa penantian itu akan dapat kita lewati dengan hati yang teduh. Walaupun kita tidak mengetahui kapan Tuhan akan bertindak, namun hati kita akan merasa tenang. Sebab kita tahu bahwa kita sedang menantikan pribadi yang dapat dipercaya. Bahkan melalui penantian itu, kita akan semakin mengenal siapakah Allah kita yang sesungguhnya. Yaitu bahwa dalam masa penantian, Dia akan memperbarui kekuatan kita. Oleh karena itu, apabila saat ini saudara sedang berada dalam penantian atau in waiting, dan saudara tidak tahu berapa lama saudara harus menunggu, ingatlah kebenaran ini. Yaitu Tuhan mengizinkan saudara untuk melewati masa penantian agar saudara semakin mengenal siapakah Allahmu yang sesungguhnya. Bahkan dalam masa penantian itu, Dia akan memperbarui kekuatan saudara. Hal itulah yang Allah utarakan kepada umatnya melalui Nabi Yesaya, yaitu sebagaimana yang dicatat dalam Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku.
Ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kepada umat yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. Dan yang di dalam ayat 27 berkata bahwa Tuhan telah melupakan dirinya. Di ayat 28 sampai 31 Tuhan menjelaskan bahwa mereka harus menantikan Tuhan untuk memulihkan mereka. Apakah ayat 27 ini mengena di hati saudara? Yaitu karena di saat ini, di dalam masa menantikan Tuhan untuk menggenapi janjinya bagi dirimu, saudara merasa resah dan berkata, Tuhan sudah melupakan diriku dan tidak memperhatikan doaku. Keluhan yang mengakibatkan masa penantian itu terasa sangat berat bagi dirimu. Memang di sepanjang bulan ini kita berbicara tentang menantikan Tuhan. 2 minggu yang lalu berdasarkan Mazmur pasal 27 ayat 14, kita telah mempelajari tentang apakah yang harus kita lakukan bila Tuhan berkata tunggu kepada diri kita. Minggu yang lalu berdasarkan Yesaya pasal 64 ayat 4, kita mempelajari jawaban terhadap mitos-mitos dalam menantikan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita dapat melewati masa penantian dalam pengharapan dan bukan dalam kekecewaan. Sekarang berdasarkan Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31 yang sudah kita baca tadi, kita akan belajar bahwa masa penantian akan menolong kita untuk semakin mengenal siapakah Allah kita yang sebenarnya. Yaitu bahwa Dia akan memperbarui kekuatan kita. Ya, seperti yang Ia utarakan di ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Sebab di dalam menantikan Tuhan, kita akan semakin mengenal Allah kita. Tentang hal itu di ayat 28 sampai 31 disebut bahwa kita akan mengenal 3 sifat Tuhan. Ketiga sifat Allah yang akan kita kenal dalam masa penantian tersebut adalah yang pertama, bahwa Allah adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Saya ulang. Yang pertama, Allah adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Dia adalah pribadi yang berdaulat. Sehingga ia akan bekerja tanpa tergantung kepada apapun juga. Dan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Di dalam kuasanya yang tidak terbatas itu, ia mampu melaksanakan apapun yang ia rencanakan. Sesukar apapun keadaan yang kita alami. Semua itu tidak akan mampu mencegah Allah untuk bertindak guna mewujudkan janjinya. Sebab sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hal tersebut Allah utarakan kepada umatnya yang di ayat 27 berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Terhadap keluhan umatnya ini Tuhan menjawab dengan berkata, mengapa engkau berkata seperti itu? Artinya keluhan mereka tidaklah sesuai dengan realitas dari Tuhan yang sesungguhnya. Selanjutnya, di ayat 28 Tuhan berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Di sini Allah berkata bahwa Dialah yang menciptakan bumi dan alam semesta. Kata mencipta di ayat ini di dalam bahasa Ibrani adalah bara.
Artinya menjadikan apa yang ada dari yang tidak ada. Atau creatio ex nihilo dalam bahasa Latin. Kata ini hanya dapat digunakan untuk Allah saja. Sebab hanya Dia yang mampu mencipta. Sedangkan manusia hanya mampu membuat. Membuat artinya mengubah dari yang sudah ada menjadi hal yang baru. Sedangkan mencipta artinya menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Lihat seorang tukang sulap yang mengambil sebuah topi. Lalu menunjukkan kepada para penonton bahwa topi itu dalam keadaan kosong. Kemudian ia meletakkan topi tadi di atas meja. Dan lalu dengan tongkatnya ia menyentuh topi itu. Sambil berkata, abrakadabra. Topi ia angkat. Dan heran sekarang muncul seekor kelinci. Ia bukan menciptakan kelinci tersebut. Si tukang sulap hanya menyembunyikannya. Dan dengan trik tertentu ia mengeluarkan kelinci itu dari tempat ia disembunyikan. Seorang penggubah lagu duduk di belakang piano. Kemudian ia menekan tuts piano. Dan lahirlah sebuah lagu yang indah. Sesungguhnya ia tidak menciptakan lagu tersebut. Namun sekadar merangkai nada-nada yang sebelumnya sudah ada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ia merangkai nada-nada yang sudah ada. Dengan irama yang ia inginkan. Singkat kata, hanya Allah saja yang mampu mencipta. Manusia hanya sanggup membuat. Yaitu mengubah apa yang sebelumnya sudah ada menjadi hal yang baru. Hanya Allah yang mampu mencipta. Sebab Dia maha kuasa dan berdaulat. Kuasanya tidak pernah berubah. Itu sebabnya Dia di ayat 28 tadi disebut sebagai Allah kekal. Serta tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Di dalam masa penantian kita akan mengenal bahwa itulah Allah kita. Pengenalan yang membuat kita dapat melewati masa penantian dengan tidak merasa gelisah, namun dengan hati yang teduh. Berikutnya, menantikan Tuhan akan membuat kita mengenal bahwa yang kedua, Allah adalah pribadi yang hikmatnya tidak terbatas. Saya ulang, yang kedua, Allah adalah pribadi yang hikmatnya tidak terbatas. Hikmatnya tidak terbatas. Karena Dia adalah pribadi yang maha tahu. Tidak ada apapun yang tersembunyi di matanya. Ia mengetahui semua yang terjadi di masa lalu, masa kini, maupun di masa yang akan datang. Di dalam kemahatauannya dan di dalam hikmat yang tidak terbatas itu, Ia mampu mengatur semuanya menjadi indah pada waktunya. Ketidakterbatasan dari hikmat yang ini Allah kemukakan dalam kalimat terakhir dari ayat 28. Di situ Ia berkata sebagai berikut. Yesaya pasal 40 ayat 28. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Perhatikan kalimat berikutnya ini. Tidak terduga pengertiannya. Kata tidak terduga dalam kalimat ini dalam bahasa Inggris adalah inscrutable. Yang artinya adalah tak terselidiki. Itulah yang diutarakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 11 ayat 33. Yaitu tak terselidiki keputusan-keputusan Allah. Sebab hikmat dan pengetahuannya sangat dalam. Tidak terbatas. Sehingga melampaui kesanggupan manusia untuk memahaminya. Di dalam hikmat yang tak terbatas itu, Ia menata seluruh alam semesta. Sehingga menjadi teratur dan indah sebagaimana yang kita lihat. Kalau saja kita mau membuka mata kita dan melihat keteraturan dari alam semesta ini, kita pasti akan mengakui bahwa di balik semua itu terdapat pribadi yang maha berhikmat dan yang sanggup mengatur semua yang ada dengan sempurna. Itulah Allah. Kesadaran ini membuat Kolonel Michael Good, astronot NASA yang telah 2 kali terbang ke luar angkasa dengan pesawat ulang-alik atau Space Shuttle Atlantis, dan beberapa kali melakukan spacewalk atau berjalan di luar pesawat sementara dirinya berada di luar angkasa, berkata,
They say there's no atheist in foxhole, but there's probably no atheist in rockets. Mereka berkata bahwa tidak ada ateis di lubang pertahanan. Tetapi kemungkinan tidak ada para ateis di dalam roket. Yang ia maksudkan yaitu di tengah hujan peluru dan mortir. Ketika para prajurit harus bersembunyi di foxhole atau lubang-lubang pertahanan. Mereka akan sadar bahwa mereka memerlukan pertolongan Tuhan agar dapat selamat dan tidak tewas di medan pertempuran. Itu sebabnya pepatah berkata, there's no atheist in foxhole. Tidak ada ateis di lubang pertahanan. Tetapi bukan itu saja. Michael Good juga berkata bahwa apabila orang sudah berada dalam roket dan melihat indahnya alam semesta, sangat besar kemungkinan yang bersangkutan akan menyadari keberadaan dari Tuhan. Tuhan yang dalam hikmatnya telah menciptakan seluruh alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Di dalam hikmat yang tidak terbatas itu, bukan saja ia menata musim-musim dengan teratur, tetapi ia juga menetapkan waktu bila mana ia akan menghadapi rencana dan janjinya. Sehingga masa penantian kepada Tuhan tersebut akan membuat kita semakin mengenal hikmatnya yang tak terselidiki itu. Pengenalan yang membuat kita dapat melewati masa penantian dengan hati yang teduh. Selanjutnya, menantikan Tuhan akan membuat kita mengenal bahwa yang ketiga, Allah adalah pribadi yang kasih-Nya tidak terbatas. Saya ulang, yang ketiga, Allah adalah pribadi yang kasih-Nya tidak terbatas. Dalam kasih-Nya itu, ia bersedia menolong dan membangkitkan semangat dari orang yang tak berdaya. Kasih yang tulus dan tanpa pamrih yang ada dalam hati seorang ibu terhadap anaknya, seperti itulah yang ada di dalam hati Tuhan. Sehingga di dalam ayat 29 tentang Tuhan ditulis sebagai berikut. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalimat ini secara tidak langsung menggambarkan kasih seorang ibu. Kasih yang menerima dan membentangkan masa depan yang baru bagi anaknya. Kasih seperti itulah yang diutarakan oleh Elion Jones, seorang hamba Tuhan yang menulis buku Principles and Practice of Preaching. Dia menulis, saya bertanya kepadamu, siapakah yang lebih besar? Thomas Alva Edison atau ibunya? Memang kebanyakan orang hanya mengingat kehebatan dari Thomas Alva Edison. Pribadi yang menemukan berbagai penemuan yang sangat bermanfaat bagi kemanusiaan. Penemuan seperti bola lampu listrik, alat perekam suara atau gramafon, gambar hidup atau yang sekarang diistilahkan sebagai gambar video, dan masih banyak penemuan-penemuan lainnya. Namun pada umumnya orang tidak mengenal dan melupakan ibu dari Thomas Alva Edison, yaitu Nancy Elliot. Di usia 7 tahun, Edison pulang dari sekolah karena gurunya menyebut di depan kelas bahwa Edison adalah anak yang mengalami keterbelakangan mental. Sang guru mengucapkan kata-kata tersebut karena Edison mengalami kesulitan untuk memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya di kelas. Menanggapi penjelasan dari sang guru yang tidak memuaskan hatinya, Nancy Elliot mengambil keputusan untuk mengeluarkan anaknya dari sekolah dan mengajar Edison di rumah. Ia mengajar anaknya membaca, menulis, dan aritmatika. Keputusan sang ibu yang disambut dengan senang hati oleh Edison. Dan ia berjanji kepada dirinya sendiri, yaitu bahwa ia akan membuat ibunya merasa bangga pada dirinya. Janji yang ia penuhi di kemudian hari dengan menjadi seorang penemu yang hebat di dunia. Kasih seorang ibu yang tidak terbatas dan yang memberi kekuatan serta semangat yang baru kepada anaknya, seperti itulah yang Allah sediakan bagi mereka yang menanti-nantikan Dia. Kasih Allah akan semakin kita kenal di dalam masa penantian kita kepadanya. Sehingga dengan demikian, masa penantian tersebut dapat kita lewati dengan kekuatan yang diperbarui,
Yaitu seperti yang ditulis di ayat 30 dan 31 sebagai berikut. Yesaya pasal 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekarang, apabila saudara menyadari tentang berharganya kuasa, hikmat dan kesetiaan Tuhan bagi dirimu, utarakan kesadaran dan keyakinan saudara tersebut di kolom komen pada YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Tulislah kalimat, aku percaya kuasa, hikmat dan kasih Allah dalam Yesus Kristus tidak terbatas. Atau kalimat lain yang menyatakan keyakinanmu bahwasanya kuasa, hikmat dan kasih Allah akan memampukan saudara untuk melewati masa penantian dengan kekuatan yang baru. Kuasa, hikmat dan kasih Allah itulah yang telah Ia tunjukkan kepada kita dalam Yesus Kristus. Dalam kasih yang tak terbatas, Ia telah menebus kita dari kuasa dosa dan hukuman dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Di dalam kuasanya yang tidak terbatas, Ia telah bangkit dari kematian dan menjamin masa depan yang indah, yaitu yang sesuai dengan janji dan rencananya bagi kita. Dalam hikmat yang tidak terbatas, Ia akan menuntun dan membuka jalan bagi kita tepat pada waktunya. Sebentar saya akan mengajak saudara untuk mengungkapkan pengharapan Anda di dalam masa penantian kepada Tuhan melalui doa. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting bagi semua Anda. Yaitu bahwa begitu pandemi ini mereda, maka kita akan mulai melaksanakan ibadah kita. Bukan hanya secara online seperti selama 1,5 tahun ini, namun secara on-site dan online. On-site artinya dilaksanakan di gedung-gedung gereja kita seperti di masa sebelum pandemi. Di saat yang sama, ibadah secara online akan tetap kita laksanakan. Artinya gereja kita melakukan pelayanan secara digital. Digital artinya physical dan digital. Physical yaitu secara on-site dan digital yaitu secara online. Kapan hal itu akan kita mulai? Tentu sangat tergantung kepada perkembangan dari pandemi yang sedang terjadi saat ini. Dalam bulan-bulan pertama dari ibadah secara digital, yaitu secara on-site dan online tersebut dilaksanakan, karena alasan teknis, maka ibadah kaum profesi muda, Fusion, akan digabung bersama dengan ibadah untuk jemaat umum atau Main Worship Service, MWS, yang sedang saudara ikuti ini. Artinya kita tidak lagi melaksanakan ibadah dengan dua tema yang berbeda seperti yang berlangsung selama ini. Yaitu satu untuk Main Worship Service dan satu untuk Fusion. Namun kedua-duanya akan dilaksanakan dengan satu tema yang sama. Untuk mempersiapkan hal tersebut, maka mulai bulan Agustus yang akan datang, walaupun kita masih beribadah secara online, belum on-site, sekali lagi, masih online dan belum on-site, penggabungan tersebut sudah akan kita laksanakan. Kita memberinya nama ibadah Fajar Pengharapan. Itulah ibadah gabungan antara Fusion dan Main Worship Service. Tema dan musik dalam ibadah ini akan memperhatikan kebutuhan dari jemaat umum dan tidak akan mengesampingkan kebutuhan kaum profesi muda. Baik, sebentar saya akan mengajak saudara untuk datang kepada Tuhan Yesus di dalam pengharapan yang sungguh-sungguh kepadanya. Dalam iman yang teguh, mari kita membawa seluruh harapan dan beban dalam hati kita kepadanya. Kita yakin penantian kita kepada Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus setia. Dalam kesetiaannya Dia pasti akan membuka jalan dan menggenapi janjinya tepat pada waktunya.
Ia tidak pernah terlambat dalam menjawab doa kita. Sebagaimana ia juga tidak pernah tergesa-gesa dalam melaksanakan janjinya. Ia memegang kendali atas segala perkara, termasuk masa depan kita. Rencananya selalu yang terbaik bagi diri kita. Karena ia mengasihi kita. Sungguh, di dalam Yesus Kristus, kita memiliki hari esok yang tidak akan mengecewakan. Mari kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Hikmat-Mu tidak terbatas. Kasih-Mu tidak terbatas. Dalam kasih yang tak terbatas itu Engkau telah rela mengorbankan diri-Mu sampai mati di kayu salib. Bagi kami manusia berdosa yang seharusnya dimurkai. Engkau menebus kami di kegelapan. Membaharui hidup kami. Dan membentangkan masa depan yang baru bagi kami. Dalam kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau telah mengalahkan maut, bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Dalam kuasa-Mu itu Engkau menjamin bahwa semua rencana-Mu tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Apapun yang Engkau janjikan pasti akan terwujud dalam hidup ini pada waktunya. Dalam hikmat-Mu Engkau mengatur segala perkara dan menjadikan semuanya indah pada waktu-Mu. Dalam hikmat dan kesetiaan-Mu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi menuntun dan menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup ini sampai pada akhirnya. Dalam keyakinan dan pengenalan akan diri-Mu itu ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang teduh, menantikan Engkau bekerja dalam hidup ini. Kami yakin penantian kami tidak akan sia-sia. Kami yakin penantian kami tidak akan percuma. Karena Engkau setia Tuhan Yesus, Engkau setia. Apapun yang Kau janjikan pasti akan Kau genapi. Apapun yang Kau rencanakan pasti akan Kau wujudkan dalam hidup ini. Dengan teduh kami menanti Engkau. Dengan percaya kami berharap kepadamu. Dalam pengharapan itu pula kami menyerahkan seluruh beban dalam hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Saudara serahkan beban dan harapan dalam jiwamu kepada Yesus. Katakan, Tuhan, ini harapanku. Tuhan Yesus, dengar suritan hati dari anak-anak-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu yang membuka jalan dan pintu tepat pada waktunya. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan mujizat itu. Menyembuhkan rumah tangga yang bermasalah. Menyembuhkan hati yang terluka. Menyembuhkan masa depan yang dalam keadaan porak-poranda. Menyembuhkan ekonomi yang dalam keadaan hancur. Menyembuhkan jasmani yang dalam keadaan sakit. Karena kuasa mujizat-Mu tetap berlangsung sampai hari ini. Dan tiada yang mustahil bagi diri-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam iman dan pengharapan kepadamu, saya menyerahkan semua doa dari anak-anak-Mu kepadamu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama, di atas segala nama. Nama yang indah, manis dan menyelamatkan. Nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Kita bersyukur kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya percaya iman kita makin bertumbuh ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan juga persepuluhan, baik misi dan diakonia. Mari kita siapkan persembahan kita dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan dengan rasa syukur. Karena kami tahu bahwa hari ini kami bisa sehat, kami bisa kuat, semua karena anugerah Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Baik itu persembahan, misi, diakonia, persembahan umum, dan juga persepuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan.
kami persembahkan dengan sukacita. Tuhan memberkati seluruh jemaat ini. Berkati semua anak-anak-Mu baik dalam keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan menyertai. Biarlah kekuatan yang baru dari Tuhan ada dalam hidup mereka. Kami memberikan persembahan kami dengan rasa syukur yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu,
dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kita akan mengakhiri ibadah kita yang penuh dengan sukacita ini dan pulang membawa berkat Tuhan dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempengaruhi dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersukacita hari ini kami bisa memuji dan menyembah-Mu, kami bisa mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar hari ini akan menjadi satu kekuatan dan menjadi gaya hidup kami yang baru. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan akan memuliakan Kau melalui hidup kami. Dan terimalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan turun ke atas-Mu. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan menyertai hidupmu. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, engkau akan disertai Tuhan. Dibuat Tuhan sehat. Dan Tuhan akan mencukupi kebutuhanmu. Dan Tuhan akan membuat hatimu penuh dengan sukacita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap akan menjadi anak-anak terang yang menyinari dunia. Berbahagialah mulai sekarang dan selamanya Tuhan memegang tanganmu sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Amin.